Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini, Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026, merupakan hari Minggu Paskah yang ketujuh. Tema renungan pada hari ini ialah menemukan sunyi di tengah riuh kota besar, setia dalam doa dan pengharapan. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita berada di masa yang sangat istimewa, yaitu masa transisi antara kenaikan Tuhan Yesus dan turunnya Roh Kudus, nanti pada peristiwa Pentakosta. Secara khusus, hari ini kita memasuki hari ketiga dalam novena Roh Kudus. Bagi kita yang hidup di tengah dinamika metropolitan dengan segala kepenatan macetnya, kerasnya persaingan hidup, kontras hidup sosial yang tajam, serta hiruk-pikuk politik dan juga digitalnya, bacaan-bacaan hari ini menawarkan sebuah kompas rohani bagi kita. Yang pertama, para saudara, kita merenungkan sehati sekorban dengan dalam ruang atas kota besar. Apa maksudnya, para saudara? Setelah Yesus naik ke surga, para rasul tidak langsung berpencar untuk membuat program kerja. Mereka kembali ke Yerusalem, naik ke ruang atas, dan sehati sejiwa bertekun dalam doa bersama. Dengan beberapa wanita seperti Maria, ibu Yesus. Nah, para saudara, kisah para rasul juga menantang kita, di mana ruang atas kita hari ini, ruang atas kita hari ini itu di mana? Nah, ruang atas bagi kita umat Katolik itu bisa berupa lingkaran doa lingkungan, ataupun persekutuan doa, atau bahkan meja makan keluarga kita masing-masing, di mana kita mematikan ponsel kita saat kita berdoa bersama dan makan bersama. Di tengah kota yang bising ini, kita diundang untuk membangun keheningan bersama, saling mendukung, dan tidak berjuang sendirian. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, para saudara, menghadapi penderitaan di tengah modernitas. Rasul Petrus mengingatkan bahwa bersukacitalah jika kita mendapat bagian dalam penderitaan Kristus. Ia menegaskan, jangan ada di antara kamu yang menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan memuliakan Allah dalam nama itu. Nah, para saudara, kita hidup di Indonesia, khususnya di Jakarta. Penderitaan sebagai orang Kristen memang jarang berbentuk entah itu penganiayaan fisik, namun penderitaannya bergeser dalam bentuk yang lebih halus. Misalnya apa? Penderitaan moral. Ketika kita memilih jujur, tidak menerima suap atau korupsi di lingkungan kerja, lalu kita dikucilkan atau dianggap suci. Atau penderitaan sosial, ketika kita memilih untuk mempertahankan nilai-nilai iman, kesetiaan perkawinan dan kejujuran di tengah arus gaya hidup yang serba instan dan konsumtif. Nah, Rasul Petrus mengingatkan kita, para saudara, jangan menderita karena kita berbuat jahat atau menjadi pengacau, penebar hoax, atau penggosip di media sosial. Tetapi
Jika kita menderita, kita bisa rugi secara materi atau kehilangan promosi jabatan demi mempertahankan integritas iman kita. Maka di situ Rasul Petrus bersukacitalah. Disitulah roh kemuliaan Allah ada pada kita. Lalu yang ketiga, para saudara, doa Yesus untuk persatuan kita. Sebelum menghadapi sengsaranya, Yesus berdoa untuk para murid-Nya. Ia tidak meminta agar para murid diambil dari dunia, melainkan agar mereka dilindungi dan dipersatukan. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dalam budaya majemuk, sekat-sekat perbedaan begitu mudah memicu suatu polarisasi. Bahkan di dalam internal gereja kita, perbedaan seringkali terjadi. Pandangan politik atau bahkan latar belakang suku masih seringkali kita rasakan. Doa Yesus hari ini sangat jelas, supaya mereka menjadi satu. Nah, persatuan ini bukan berarti kita semua harus seragam, melainkan bersatu dalam misi kasih. Sebagai umat Katolik di kota besar, kita diutus untuk menjadi jembatan, bukan membangun tembok pemisah. Kehadiran kita di tempat kerja, di lingkungan RT atau RW atau di tengah masyarakat harus menjadi kesejukan dan persatuan. Nah, pada hari ketiga novena Roh Kudus ini, kita secara khusus memohon karunia takut akan Allah. Nah, takut akan Allah di sini bukanlah takut yang menyiutkan nyali, tetapi takut kepada hakim yang kejam, bukan takut kepada hakim yang kejam, melainkan rasa hormat yang mendalam untuk tidak mendukakan hati Allah yang sangat mengasihi kita. Maka mari Pak Saudara, kita setia dalam doa, dalam pengharapan kita, supaya lingkungan hidup kita bersatu dan kita menampilkan jati diri kita yang selalu mengasihi, mempersatukan, dan juga membawa kesejukan bagi yang lain. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.